jasno da ovu utakmicu sa Indonezijom očekujemo, želimo, nadamo se, napravit ćemo sve da pobijedimo. Pujian mengejutkan dari pelatih Cina. Sepak bola Indonesia punya masa depan cerah, jangan bandingkan dengan Malaysia, sudah tidak selevel. Mendengar hal ini, Safe Sali tak terima, ngamuk sambil banggakan piala Ciki AFF. Seluruh dunia tertawa. Oh, mohon maaf tapi Bang Safi, itu kan dulu ya. Kami sekarang saingannya Korea, kami saingannya Jepang, Saudi ya. Kita udah nggak perlu pakai barakuda datang karena kan AFF bagi kami hiburan. Nah, kenapa kita pilih Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Ya tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau. Saat ini Indonesia tidak membalas dengan apapun. Indonesia membalas bagaimana caranya memenangkan pertandingan. Angin segar bertiup ke arah sepak bola Indonesia. Setelah berhasil tampil solid di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim Garuda tidak hanya mendapat sorotan dari media, tetapi juga pujian luar biasa dari pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic. Dalam sesi konferensi pers pasca laga antara Cina versus Indonesia yang berakhir 0-1, Ivankovic mengejutkan banyak pihak dengan komentarnya yang jujur, tajam, dan tak terduga. Saya melihat Indonesia sebagai salah satu tim dengan perkembangan paling cepat di Asia Tenggara. Mereka bermain taktis, agresif, dan penuh determinasi. Dengan pemain muda bertalenta dan strategi yang jelas, masa depan mereka sangat cerah. Jangan bandingkan dengan Malaysia, mereka sudah tidak selevel lagi, ujar Ivankovic lantang. Pernyataan ini sontak meledak di dunia maya. Tagar sudah tak selevel dan Garuda bangkit langsung trending di Twitter, X, TikTok, dan Instagram. Publik sepak bola Indonesia pun bersorak-sorai, merayakan pengakuan dari pelatih kelas dunia. Namun, di balik euforia tersebut, ada satu nama yang tak bisa menahan emosinya, Safe Sali, mantan striker andalan Malaysia. Dalam sebuah wawancara dadakan bersama media lokal Malaysia, Safe terlihat emosi. Ia langsung menanggapi pernyataan Ivankovic dengan nada tinggi. Saya rasa tidak adil membandingkan kami seperti itu. Jangan lupa, Malaysia punya sejarah. Kami pernah juara AFF. Itu bukti bahwa kami tetap diperhitungkan. AFF itu piala nyata, bukan sekadar mimpi seperti kualifikasi Piala Dunia. Pernyataan ini membuat suasana makin panas. Alih-alih mendapat dukungan, tanggapan Safe malah menuai gelombang tawa netizen se-Asia Tenggara. Berbagai komentar pedas langsung bermunculan. Bang, orang bicara World Cup, kok abang bawa piala Ciki? AFF itu buat pemanasan doang, bukan tujuan akhir. Malaysia stuck di masa lalu, Indonesia udah lari ke masa depan. Bahkan beberapa media Vietnam dan Thailand ikut menyindir halus. Sebuah headline dari Vietnam berbunyi, Indonesia bersiap menuju dunia, Malaysia masih sibuk menjaga trofi ASEAN. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memilih untuk tak banyak bicara. Tapi dalam unggahan Instagramnya, ia menuliskan satu kalimat pendek penuh makna. Kami tak perlu bicara banyak, kami sedang berproses. Dilengkapi emoji bendera Indonesia dan api menyala. Melihat tren performa, Indonesia memang mengalami peningkatan luar biasa. Dengan naturalisasi pemain berkualitas, regenerasi yang cepat, dan kompetisi lokal yang mulai sehat, timnas kini tak hanya kuat di ASEAN, tapi mulai disegani di Asia. Sebaliknya, Malaysia belakangan ini kesulitan mempertahankan konsistensi. Terlalu bergantung pada euforia masa lalu dan minim pembenahan struktural membuat mereka terkesan jalan di tempat. Lebih lanjut, tak bisa dipungkiri lagi, Indonesia kini sudah berada di level yang berbeda dengan Malaysia. Lihat saja grafik performa timnas dalam 3 tahun terakhir. Garuda terus naik, sementara Harimau Malaya justru tersandung-sandung di titik yang sama. Jadi kalau Safe Sali dan kawan-kawan kepanasan melihat kemajuan pesat tim muda Indonesia, ya sangat wajar. Karena ketika tak bisa bersaing secara prestasi, satu-satunya jalan yang tersisa hanyalah menjelek-jelekan lawan. Mari bicara fakta. Indonesia sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Indonesia mengalahkan Arab Saudi, nyaris mengalahkan Irak, dan menundukkan Vietnam 2 kali. Skuad dipenuhi talenta muda kelas Eropa, seperti Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Nathan Choeon. Sementara itu, Malaysia gagal lolos, kalah menyakitkan dari Oman, dan tersingkir di fase awal. Realita yang pahit tapi nyata. Dan yang bikin Asia Tenggara malu adalah pernyataan Safe Sali yang menyebut dengan bangganya, Piala AFF itu lebih berharga daripada playoff Piala Dunia. Sontak, publik Asia pun mengelus dada. Bayangkan di saat negara lain berlomba masuk Piala Dunia, Malaysia masih sibuk merawat Piala Ciki. Pujian pelatih Cina, Branko Ivankovic, kembali jadi pembicaraan. Saya tahu anak asuh saya kalah kemarin, tapi saya belajar banyak dari Indonesia. Antusiasme rakyat mereka luar biasa. Atmosfer stadion, mental para pemain muda, dan semangat kolektif mereka menjadi pelajaran bagi kami. Indonesia adalah kekuatan baru Asia yang harus diperhitungkan. Dan untuk semua suara sumbang, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalimat itu jadi kutipan emas. Sebuah sindiran halus bagi mereka yang iri tapi tak mampu bersaing secara fair. Dengan skuad seperti sekarang, dalam 3-4 tahun ke depan, tim ini bisa menjadi tim menakutkan di Asia. Bahkan bisa bersaing di level Asia Tengah dan Timur, bukan cuma Asia Tenggara. Proyek jangka panjang PSSI, pelatnas berjenjang, dan pemain diaspora yang matang secara teknis jadi fondasi penting. Dan yang tak kalah penting, dukungan luar biasa dari rakyat Indonesia. Atmosfer stadion yang penuh semangat, dukungan masif di media sosial, dan rasa bangga dari rakyat pada timnas mereka menjadi bahan bakar utama perkembangan ini. Terkait hal ini entah apa yang sebenarnya ada di dalam kepala Safe Sali. Di saat satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga adalah Indonesia, bukannya memberi dukungan sesama negara ASEAN, ia malah mencibir. Padahal, dalam konteks rivalitas pun, seharusnya ada rasa bangga saat tetanggamu bisa berbicara di level lebih tinggi. Tapi tidak bagi Safe Sali. Ia justru terlihat kesal, iri, bahkan seolah tidak rela Indonesia melangkah lebih jauh. Kami lebih bangga dengan gelar AFF, katanya. Pernyataan itu, sekali lagi, menunjukkan mentalitas yang tertinggal. Memang, kalau kita telusuri sejarah, Malaysia tidak pernah benar-benar senang melihat Indonesia berkembang di dunia sepak bola. Setiap kali Indonesia mengambil langkah maju, baik itu lewat peningkatan performa, kualitas liga, atau program naturalisasi, reaksi Malaysia cenderung sinis dan meremehkan. Lihat saja jejak digital para supporter Malaysia. Saat Indonesia naturalisasi pemain muda Eropa, mereka mengejek. Saat Indonesia membangun tim dengan talenta diaspora, mereka mencibir. Saat Indonesia menang atas Vietnam dan menang dengan Cina, mereka malah mencari-cari alasan dan menyerang hal-hal di luar lapangan. Semua ini menunjukkan satu hal. Mereka tak siap menerima kenyataan bahwa Indonesia kini lebih maju. Salah satu kritik paling sering dilontarkan oleh supporter dan media Malaysia adalah soal naturalisasi pemain. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim impor, bukan murni lokal. Bahkan menyebut kemenangan Indonesia sebagai kemenangan palsu. Padahal, mari kita buka mata. Jepang punya pemain naturalisasi. Qatar jadi juara Asia 2019 dengan beberapa pemain luar. Bahkan Malaysia sendiri juga memakai jasa pemain keturunan dan naturalisasi seperti Liridon, Chor Bin Ong, dan Dion Chols. Lalu kenapa giliran Indonesia yang melakukannya? Mereka tiba-tiba menjadi penjaga moralitas sepak bola Asia? Kritik ini jelas tak berdasar, lebih mirip karena iri hati yang sudah akut. Saat Indonesia sibuk memperkuat fondasi tim muda, Malaysia justru sibuk menyusun alasan-alasan baru untuk menutupi kegagalan mereka sendiri. Oh, Indonesia cuma kuat karena pemain naturalisasi. Oh, itu bukan pencapaian sejati. Oh, AFF lebih penting dari kualifikasi Piala Dunia. Ucapan-ucapan semacam itu bukan hanya menunjukkan kemunduran mental, tapi juga menjadi cermin rasa frustrasi atas kegagalan sendiri. Bukannya berbenah, mereka malah menyerang mereka yang sedang berkembang. Bukannya introspeksi, mereka menghina yang bekerja lebih keras. Hari ini, kita tak lagi bicara soal rivalitas biasa. Ini soal siapa yang siap menghadapi masa depan. Indonesia, dengan semua keterbatasannya, terus belajar, berkembang, dan berani bermimpi besar. Malaysia, sayangnya, masih terjebak dalam mentalitas lama, selalu merasa paling benar, paling hebat, tapi lupa bahwa dunia berubah. Biarlah Safe Sali berkata sesukanya. Biarlah suara-suara sumbang terus berkoar. Karena seperti kata pelatih Cina,
Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.